ولا أحد أضر بقول لا منهم ولا نعتي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله دام نفع به وبكم في الدارين آمين. قال: اللهم علمنا علما نفع به ووافقك ونواهيك وارزقنا فهما تعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita maktub baru Babul Ifqari fi Ramadan. Bab membicarakan tentang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Huwa anwa'un sittatun. Tentang buka puasa di bulan Ramadan itu ada 6 macam. Yang kemarin saya sudah buatkan simpulannya. Jadi ada 6 macam di mana orang berbuka puasa. Yang pertama adalah wajibun ma'al qadha'i
wajib berbuka puasa serta wajib qada. Jadi dia gak boleh puasa, wajib buka. Ya. Nanti pada bulan selain bulan Ramadan dia wajib qadakan puasanya berapa hari selama dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Wa huwa li haidin wa nufasaa. Yang wajib berbuka puasa dan wajib qada adalah bagi orang yang haid, perempuan yang menstruasi. Jadi kalau perempuan lagi puasa kemudian haid, ya udah dia buka. Ya, dia buka. Gak boleh dia puasa, haram dia melaksanakan puasa karena dia dalam keadaan tidak suci. Wajib berbuka, nanti di bulan Syawal atau bulan lainnya wajib dia qadakan puasanya selama ya hari-hari yang dia tidak puasa pada waktu itu. Wanufasa, dan juga wanita-wanita yang nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Jadi ibu yang melahirkan anak di bulan Ramadan, ya, kalau memang darah nifasnya keluar terus, maka dia nggak boleh berpuasa, dia wajib berbuka. Atau dia lagi puasa di bulan Ramadan melahirin anak, ya, pasti itu kan ada nifas, maka dia berbuka puasa dan dia qadakan puasanya nanti pada hari-hari selain hari bulan Ramadan. Berapa hari? Ya, selama dia tidak puasa di bulan Ramadan. Hal itu lil ijma'i, karena memang sudah kesepakatan ulama tentang itu. Di mana orang yang haid dan nifas dia wajib berbuka dan wajib qada nanti. Wali khabari sahihaini an Aisyah, juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sanadnya berasal dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Rasulullah yang diceritakan Aisyah? Kunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is sholati. Kita, ya karena Aisyah yang ngomong, kita kaum perempuan disuruh diperintahkan qada puasa Ramadan, dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadakan sholat kalau lagi haid, kalau lagi nifas. Jadi perempuan yang lagi haid di bulan Ramadan, dia kan gak puasa, dia kan gak sholat. Nah nanti puasanya wajib diqadakan, tetapi sholatnya tidak wajib dia qadakan. Karena kalau sholat wajib diqadain, berat banget ibu-ibu. Sehari 5 waktu. Lah kalau menstruasi seminggu 7 kali 5, 35. Lah kalau yang los aja 15 hari. Karena ada perempuan yang main 15 hari itu maksimal. 15 hari kali 5 berapa ya? Kaliin aja lah, kayak banyak banget itu. Ya kan kasihan sih ibu. Nah jadi sholat bagi orang yang menstruasi, ketika dia tidak sholat karena lagi mens, lagi haid, lagi nifas, tidak wajib diqadain, tidak wajib diqadakan puasanya, tetapi wajib qada, tidak wajib qada sholat, tapi wajib qada puasa. Itu kata Rasulullah ya, yang diceritakan oleh Aisyah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah wajib berbuka dan wajib qada. Qada apa? Pada puasa. Yang kedua, wajaizun ma'a wujubil qada'i. Boleh berbuka puasa serta wajib qada puasa. Ini bukan wajib berbukanya, boleh. Yang ada boleh, ente mau buka boleh, agak buka sayang berpuasa terusin aja juga boleh. Kalau wajib buka ya harus buka. Siapa itu orang yang boleh berbuka puasa dan wajib qadakan puasanya nanti? Wa huwa li maridin khafa masyaqqatan syadidatan, yaitu bagi orang yang sedang sakit
dan dia khawatir kalau lagi sakit kemudian terus berpuasa. Khawatir apa? Khawatir masyaqqatan syadidatan, khawatir akan mendapatkan penderitaan yang berat. Kalau lagi sakit dia puasa juga, khawatir tetap berat penyakitnya. Nah kalau begitu kondisinya, maka dia boleh berbuka puasa. Berapa hari? 3 hari. Nanti di bulan selain bulan Ramadan, dia qadhain sebanyak 3 hari. Ini ukuran sakitnya gimana? Kalau sekedar batuk-batuk, pilek, pusing dikit, itu enggak. Ini adalah sakit yang membolehkan dia untuk bertayamum. Artinya banget dah kalau bahasa kitanya, sakitnya banget. Ya, kalau baru sakit gigi dikit gitu ya, itu cengeng namanya. Kalau sakit gigi buka, ya gua sedikit buka terus cengeng ya. Ya. Yang batuk-batuk tapi itu dimuntah. Muntahnya kan gak sengaja. Selama itu muntah gak sengaja gak bakal puasanya. Kan yang membatalkan puasa kalau muntahnya sengaja. Kalau kena batuk ya, dan batuknya memang lagi sakit itu muntah. Nah dilihat dah, kalau batuknya itu terus berapa, terusin puasanya. Tapi kalau batuknya sampai keluar darah, itu berarti ya itu udah dalamnya dirusak dia. Nah, paru-parunya dan itu. Nah itu bukan dah, minum obat. Misalkan yang reak lengket, rokok aja gitu. Jangan. Biarin dia lengket, jangan dirokok-rokok ya. Tarik rojok gitunya ntar jadi muntah. Nah, itu namanya sengaja itu ya. Ya. Apalagi kalau di rokok-rokoknya pakai permen gitu. Jangan ya, nanti kalau di rokok-rokok tenggorokannya muntah dibatal, karena itu nantinya ada unsur kesengajaan. Yang nempel, kecuali kalau mamanya nempel membuat jadi sesak napas segala macam, ya itu juga udah berat juga itu kalau gitu. Ya udah batalin itu puasanya. Ya. Tapi biasanya kalau napasnya di hidung bukan tenggorokan. Kali gitu pas tenggorokannya macet jadi terganggu hidungnya, napas tersengal-sengal, ya itu berarti dia jaiz boleh berbuka puasa dan nanti yang qadha. Itu termasuk masyaqqatan syadidatan, yaitu penderitaan yang berat. Wa musafirin safara qasrin, di samping orang yang sakitnya itu berat, dia boleh berbuka dan wajib qadha puasanya. Juga orang yang bermusafir, yang bepergian, di mana safarnya itu, bepergiannya itu bepergian yang membolehkan dia qasar sholat. Kalau dari sini mau ke bandara Soekarno-Hatta ya belum, karena itu belum jarak untuk membolehkan qasar sholat. Dari sini mau ke Kerawang, mau Cikarang, mau ke Cikampek belum juga, karena belum sampai batas orang boleh qasar sholat. Minimal 80 kilo deh. Ya, kan di kendaraan kita ada tuh kilometernya. Mulai dari Pegangsaan udah 80 belum. Nah kalau sudah 80 kilo masuk urusan jalan, itu namanya sudah batas musafir. Nah orang yang musafir dan dengan syarat-syarat tertentu, ya dia dibolehkan untuk berbuka puasa dan wajib qadha pada bulan-bulan lainnya nanti. Amal jawazu, adapun bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sakit berat dan orang yang musafirnya sudah memenuhi syarat, sudah cukup jarak tempuhnya sebatas orang boleh qasar sholat. Falil ijma, itu sudah kesepakatan ulama, ijma ulama. Wali khaufid dharari, dan juga karena dikhawatirkan adanya bahaya, dikhawatirkan adanya kesulitan. Kalau sakit yang sangat keras, dia puasa terus, nanti akan timbul kesulitan, akan timbul bahaya. Atau lagi musafir, dia terusin puasa, dikhawatirkan timbul bahaya. Nah itu alasannya boleh berbuka tuh orang musafir dan orang yang sakit. Wa amma wujubil qadha'i, adapun wajibnya qadha puasa bagi mereka tuh kita disebutkan fali qaulihi ta'ala, karena
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya, aw 'ala safarin ay fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Faman kana minkum maridun, siapa-siapa yang ada di antara kamu yang sakit, lagi puasa kemudian sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan lagi musafir, ai fa'aftara, sakit kemudian dia buka puasa, dia musafir kemudian dia buka puasa, fa'iddatun, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu. Jadi kata fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu kapan? Min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, kalau bahasa kita nya bulan Akhir, bulan Haji. Oh, jangan sampai datang Ramadan berikutnya. Karena nanti kalau sudah sampai datang Ramadan berikutnya belum dikodoin juga, kena denda lagi, kena sanksi lagi, ya. Nah, ini jangan sampai udah dikodoin. Nah, itu jadi itu alasan bahwa orang yang sakit dan orang yang musafir itu diwajibkan qadha puasa. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama wajib berbuka dan wajib qadha, yang kedua boleh berbuka dan wajib qadha. Lalu yang ketiga, wa mujibun lil fidyati wal qada'i. Yang ketiga adalah berkewajiban untuk bayar fidyah dan berkewajiban untuk bayar qadha. Bayar qadha juga, bayar fidyah juga. Fidyah itu berupa beras. Siapa tuh yang boleh berbuka puasa tapi nanti dia bayar fidyah dan qadha? Wa huwasnani, yaitu ada dua kelompok manusia. Yaitu yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi, berbuka puasa karena khawatir orang lain. Yang dia khawatirkan bukan dirinya, tapi yang dia khawatirkan orang lain. Dia lagi hamil, dia khawatir kalau dia puasa ntar jabang bayinya dalam rahimnya jadi sakit. Dia lagi menyusukan anak, lagi puasa nyusuin anak. Ya kalau terus puasa khawatir nanti anaknya mencret. Ya, jadi dia berbuka. Jadi dia berbuka puasa lantaran apa? Lantaran dia khawatir. Dia khawatir siapa? Orang lain. Biar itu anak namanya orang lain, bukan dirinya gitu. Ya. Kal iftari li inqadhi musyrifin ala gharaqin. Kal iftari li inqadhi musyrifin ala gharaqin. Seperti ada orang lagi puasa. Dia lagi puasa kemudian karena kalau zaman dulu kan memang bapak-bapak kita pada ke sawah. Air banjir gitu ya. Di bulan puasa dia ke sawah, pas dia lagi ke sawah dia lihat ada anak kecil tenggelam. Nyembur gitu. Nah si bapak ini ya akhirnya dia batalkan puasanya. Kenapa? Karena dia mau menolong anak. Dia khawatir kalau nggak ditolong tuh anak ya nanti bisa mati dan itu memerlukan tenaga. Kalau lagi puasa mungkin dia khawatirkan nggak tenaganya. Ini berat ini urusan ini. Ya, nah, jadi akhirnya apa? Dibatalkan puasanya karena khawatir orang lain, ya, untuk menyelamatkan orang yang hampir tenggelam. Diinqadhi, untuk menyelamatkan musyrikin ala gharaqin, orang yang hampir tenggelam. Satu. Jadi kalau memang mau nolongin ya nolongin, tapi apa? Ya kalau buka puasa, tapi apa? Jangan khawatirkan orang lain, khawatirkan diri kita.
Kalau saya nggak buka sementara saya harus kerja keras, karena saya harus berenang, karena apa namanya ombak begitu gede. Kalau saya puasa kan nggak tenaga, saya khawatir nanti diri saya. Nah itu dia nanti kodo doang, bahasa bangsa. Nanti dia hanya kodoin puasa hari itu, dia nggak wajib bayar fidyah. Karena ketika dia berbuka, yang dikhawatirkan adalah dirinya, bukan orang yang lagi kodo gelap, bukan, gitu, ya. Wa iftari hamilin aw murdin, berbuka puasanya ibu yang lagi hamil dan berbuka puasanya ibu yang lagi menyusukan anak. Jadi ibu-ibu kalau lagi bulan puasa, lagi nyusuin atau lagi nyusuin anak atau lagi hamil nggak puasa, itu yang ibu khawatirkan jangan hanya anak bu, tapi kalau yang dikhawatirkan hanya anak, ya nanti anaknya takut sakit di rahim atau anaknya akan mencret. Nah kalau begitu maka nanti ibu wajib kodok puasa sekian hari yang ditinggalkan dan wajib bayar satu hari satu pun 1 liter. Tetapi kalau dikhawatirkan adalah dirinya sendiri takut bahaya, itu hanya kodok saja. Atau yang dikhawatirkan adalah dirinya dan anaknya, itu hanya kodok saja. Nah itu yang bagus seperti itu tuh. Ya udah saya batalkan puasa saya. Kenapa? Saya lagi menyusui anak. Saya khawatir nanti diri saya sama anak saya celaka kalau saya. Nah itu berarti nanti ibu kodok doang, nggak bayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya anak, maka bayar fidyah. Yang dikhawatirkan hanya diri sendiri, hanya kodok puasa saja. Ini yang dikatakan murdi di sini, khaufan 'alal waladi, ya, orang ibu yang berbuka puasa, ibu yang hamil berbuka puasa dan ibu yang menyusukan anak berbuka puasa, yang dia khawatirkan adalah anaknya saja. Ya, yang dikhawatirkan hanya anak saja, bukan anak dan dirinya. Wa in kana walada ghairil murdi, sekalipun yang menyusui itu anak yang bukan anak yang disusui, anak orang lain. Ya, ada anak tetangga nangis dulu, ibunya ya apa ke sawah atau kalau bahasa orang Pegasan merah dari kemana pulang-pulang. Di hari-hari orang nangis mulu, kasih minum juga kan gak puas orang kecil. Akhirnya si ibu ya nyusuin, ya apa namanya memerah susunya atau anaknya disusuin, ibu buka puasa karena khawatir kepada anak-anak itu dan orang lain. Ya biar ke orang lain sama saja. Ya. Bahkan kalaupun yang disusukan itu bukan manusia, ya ada ibu yang lagi memang menyusukan, maaf ya, itu memang Allah SWT Maha Kuasa. Kalau seorang ibu dia tidak sedang menyusui anak, tidak keluar air susu. Karena air susu itu memang disiapkan buat anak, bukan buat siapa-siapa. Tapi kalau ibu sedang menyusui anak, itu air susu banyak banget. Ya, nah pas dia lagi menyusui anaknya, kemudian anaknya saja udah banyak nyusunya. Kemudian ada, umpamanya kalau dikatakan bukan manusia, binatang lah. Ada kucing yang meong, induknya nggak ada, susu gak buat beli gitu kan. Ya udah dipersin aja susu dia. Nah dia buka puasa karena dia persin susu buat binatang. Itu pun sama juga. Kalau niatnya buat khawatir binatang, maka nanti dia wajib qada dan fidyah. Tapi kalau dia niatnya khawatir terhadap dirinya saja, ya dia hanya qada puasa nggak bayar fidyah. Gitu. Jadi tergantung niat lah, innamal a'malu binniyat. Bisa juga. Kenapa nih? Aku klik lagi. Sebelumnya juga baca itu udah kalau gitu nanti lanjutkan amma wujubul fidyah tadi. Nah, kenapa? Apa sebabnya orang tadi itu wajib bayar fidyah? Dan apa juga sebabnya orang tua yang qada? Insyaallah juga. Ya, kita mau berdua. Jadi ingat terutama ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu yang lagi menyusui anak atau lagi hamil, kemudian di bulan puasa tidak berpuasa, apa yang dikhawatirkan? Itu dia.
Kalau khawatir nyebutin sendiri atau akhirat diri dan anak itu hanya bayar qadha. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah anak saja, maka dia bayar qadha dan fidyah. Ya, artinya bapak-bapak juga yang tidak hamil dan tidak menyusui anak yang untuk tahu nih ilmu ini supaya nanti bisa ngajarin istrinya gitu. Baik, kita lanjutkan, tinggal 10 menit waktu kita yang kedua. Sekarang baca kita adalah wa idza arafta anna sifatil qalbi al-madhmumata wal mahmudata katsiratun. Wa idza arafta, kalau Anda sudah mengetahui anna sifatil qalbi, pada sifat yang jamak muannas salim, bahwasanya sifat-sifat hati al-madhmumata, sifat yang tercela, sifat hati yang tercela, wal mahmudata, dan sifat hati yang terpuji, katsiratun, banyak. Kalau mau dimuat di buku ini tebal banget nanti. Dari karena terlalu banyaknya sifat hati yang jelek dan sifat hati yang terpuji, maka Al-Habib Alawi Al-Haddad membatasi uraiannya. Untuk semuanya dijelasin. Wa nazru fiha yaqulu, penelitian untuk sifat-sifat hati yang jelek dan yang terpuji itu yaqulu, memakan waktu lama. Jadi artinya panjang lebar tuh, memerlukan banyak halaman nanti. Nah, oleh karena itu, karena terlalu banyaknya, maka wa qasadnal ikhtisara wal ijazah, maka kami bermaksud, kami berniat, kata Al-Habib Alawi, meringkasnya saja. Jadi kalau disebutin semua begitu banyak, maka diringkas, ya diringkas. Namun kalau kita ingin mengetahui seluruhnya, beliau anjurkan waqad ahalna fi talabil istiqsa'i fi dzalika, dan sungguh kami persilahkan, asalnya ahalna kami halalkan, sungguh kami persilahkan fi talabil istiqsa'i fi dzalika, ya, kami persilakan baca di dalam mencari sifat-sifat yang lebih rinci lagi, yang lebih detail lagi, fidzalika, tentang itu. Tentang apa? Tentang sifat hati yang jelek dan sifat-sifat hati yang terpuji. Dipersilakan di mana? Baca ala ma syarahahu hujjatul islami fil ihya'i, apa yang dijelaskannya hal itu oleh Imam Al-Ghazali, yang diberikan gelar Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau pengen tahu rincian sifat hati yang jelek apa saja, sifat-sifat hati yang bagus apa saja, silakan baca Ihya Ulumuddin. Kitabnya ada 4 jilid, ya, tebal gitu kan. Ya, mungkin sudah ada syarahnya, ya, dan banyaklah kitab-kitab seperti itu. Nah, silakan sana, itu panjang lebar. Di buku ini karena memang kecil, maka ringkas aja. Walakinnana nunabbihu bi kalamin qaribin, akan tetapi kami memberitahukan tentang sifat akhlak yang sifat hati yang terpuji dan sifat hati yang tercela itu dikala min qaribin, dengan pembicaraan yang sedikit. Asal qarib dekat. Jadi dijelaskan juga oleh Al-Habib ini, tapi sedikit, ya. Ala syai'in minal muhlikat, yaitu sesuatu atau akhlak atau sifat hati yang membinasakan diri kita, akan dijelaskan walaupun sedikit. Allati yajibu tazkiyatul qalbi anha, yang bisa membawa, ya,
tazkiyatul qalbi anha, membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi disebutkan juga sifat-sifat ala atau sifat-sifat hati yang tercela disebutkan, tapi sedikit. Nah, dengan disebutkan itu harapannya apa? Supaya bisa membawa hati ini menjadi suci. Yang semulanya mungkin banyak hati kita ini akhlak yang sifat yang tercela, ya iri, dengki, ya kemudian juga dia, kemudian juga maunya dipuji dulu, ya maunya menang terus, mau ngalah, gitu kan. Nah itu dengan disebutkan itu adalah termasuk sifat hati yang jelek, maka nanti dia berubah lama-lama menjadi tazkiyatul qalbi, hati menjadi suci, bersih dari apa? Anha, daripada sifat-sifat yang al-muhlikah, yang membinasakan, ada yang tercela. Juga wa ala syai'in minal munjiyat, juga dibicarakan juga perkara-perkara yang bisa menyelamatkan diri, artinya akhlak yang terpuji, sifat hati yang terpuji. Disebutkan juga allati yajibu tahliyatal qalbi biha, yang dengan begitu bisa membawa diri yang memperoleh hati yang bisa memperindah, bisa menghiasi hati dengan akhlak yang terpuji. Sebutkan tuh hal yang terpuji adalah kalau kerja ikhlas, ya kemudian dia tawadhu, kemudian dia mengalah dalam arti yang positif, ya. Nah gitu. Jadi karena disebutkan itu membawa orang itu menjadi hatinya jadi indah. Tahliyah itu jadi dihiasi hatinya dengan akhlak yang bagus. Jadi kalau orang-orang sufi itu dia nyebutnya yang pertama kho dulu, baru ha, baru jim. Kalau kita kan jim, ha, kho gitu ya. Kalau orang-orang sufi dia kho dulu, kho, ha, jim. Kho itu artinya apa? Ya, takhalli, dia kosongkan dulu jiwanya, hatinya dari akhlak yang tercela. Kalau sudah keluar akhlak yang tercela, baru tahalli, baru dihiasi hatinya dengan akhlak yang terpuji. Karena dalam satu tempat gak mungkin bisa jadi satu akhlak terpuji dan akhlak tercela, gak mungkin. Kita kalau lagi duduk kan gak mungkin diri, kalau lagi berdiri kan gak mungkin duduk, gak mungkin diri juga duduk juga dalam satu waktu, gak mungkin kan. Nah gitu juga dalam hati ini gak mungkin ada akhlak yang tercela dan akhlak terpuji dalam satu waktu. Ketika ada akhlak yang tercela, yang terpuji gak ada berarti. Ketika ada terpuji, tercela hilang. Makanya hilangkan dulu akhlak tercela, baru tahalli, hiasi dengan akhlak yang terpuji. Nah kalau udah terpuji dalam hati kita, baru tajalli. Jim itu tajalli, artinya dia sudah begitu dekat pada Allah. Jadi seolah-olah udah kelihatan udah apa saja gitu. Ya, nah, jadi itu orang-orang sufi. Jadi kho dulu, ha, baru ha, baru jim. Kalau kita kan jim dulu, jim, ha, kho dari Allah. Ya, nah, gitu. Nah jadi ada istilah itu. Nah ini makanya tadi pertama akhlak yang tercela dulu dijelaskan, baru akhlak terpuji. Wadak tasiru min jumlati dzalika, dan kami membatasi dari jumlah itu semuanya ala ma ya'ummu wujuduhu. Dibatasi kenapa? Dengan yang memang sudah merata adanya. Biasanya apa di alam yang terlak yang di kampung yang di masyarakat ada? Nah itu dijelaskan. Biasanya yang ada di masyarakat alam terpuji apa saja? Nah itu dijelaskan. Yang kira-kira nggak ada itu sudah dijelaskan dulu. Ya gitu kata-kata. Wa yaghlibuhu, dan yang sering terjadi itu dijelaskan. Wa tashtadul hajatu ilaihi, dan yang sangat dibutuhkannya oleh hati. Itu akan dijelaskan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya ini. Dia akan berisa, coba sedikit berisa ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan fa awwalul dzalika, baru nanti kita masuk mana saja tuh sifat yang tercela dalam hati dan sifat yang tercela yang terpuji dalam hati. Insyaallah minggu depan
sehat walafiat, panjang umur, kita lanjutkan, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala berikan pahala pada orang-orang yang makan hartanya di musola kita ini. Mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita sudah meninggal dunia tempatkan tempat sebaik-baik kepada Allah, dan yang lagi pada sakit disehatan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل معنا هذا جنة مرحوما وتقرب لنا من بعد ذكره معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يتبعنا شقيا ولا مهزولا ولا محروما اللهم فينا سبحانك اللهم تحيته فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.